Menjelajahi pendidikan internasional akan mengubah cara berpikir kita. Kepekaan dan kecakapan akan terasah. Bekal pengalaman untuk menghadapi tantangan baru yang barangkali belum pernah kita bayangkan. Membawa gagasan dari jauh dan mengirimkan manfaatnya untuk menumbuhkan sebanyak mungkin tunas-tunas bangsa. Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana tips untuk bisa diterima di program ISMA, program pemerintah. Hari ini gue nggak sendiri, ada Miranda. Halo Miranda, Halo, apa kabar? Baik. Ini belum lama pulang dari itu ya, ISMA ya, program ISMA ya. Nah, kita mau ngebahas dulu soal pengalaman Miranda, bagaimana proses untuk mendapatkan ISMA itu. ISMA sendiri apa sih kalau yang Miranda tahu? Dia itu program fully funded beasiswa dari pemerintah yang bisa kirim anak-anak undergraduate students sama vokasi ke universitas luar negeri pilihan partner ISMA sendiri selama sekitar kurang lebih 4-6 bulan untuk satu semester. Oh gitu ya. Jadi apa orientasinya sebenarnya dari ini ISMA udah berapa angkatan ya setahu Miranda? Baru 2 angkatan. Saya angkatan kedua. Sekarang lagi seleksi untuk angkatan ketiganya. Ketiga ya. Orientasinya apa? Setelah 2 angkatan ini berhasil dijalankan oleh pemerintah, apa hasilnya kira-kira setelah menjadi alumni ISMA itu? Tujuan ISMA sendiri itu sebenarnya untuk memperkaya lulusan-lulusan Indonesia sendiri, undergraduate students di Indonesia. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya tren industri sekarang itu nggak cuman melulu satu industri, satu mata kuliah aja atau satu bidang aja gitu terus-terusan di industri. Tapi sekarang kita bisa lihat banyak industri yang justru berkembang dengan ilmu-ilmu yang justru dikombin dari beberapa industri, beberapa bidang gitu. Nah itu yang sebenarnya ditujukan oleh ISMA supaya anak-anak undergraduate students ini selain kita belajar di major atau jurusan kita masing-masing, itu kita bisa belajar multidisciplinary di universitas-universitas partner ISMA itu sendiri. Jadi kalau dulu negara itu selalu menggaungkan soal linearitas katanya. Betul. Bahkan kalau mau jadi profesor tuh harus linear S1 sampai S3. Nah, kayaknya cara berpikir itu udah mulai digeser tuh karena melihat semua orang itu memang harus menguasai banyak ilmu pengetahuan gitu ya. Oke, dia spesialis pada bidang hukum tertentu, tetapi sekarang persoalan hukum juga tidak melulu hanya soal hukum ya. Zaman pandemi kita tahu bagaimana hukum kesehatan menjadi primadona pada saat itu ya. Bagaimana kemudian tanggung jawab negara, tanggung jawab swasta misalnya, ketika kemudian timbul banyak korban ya gara-gara virus dan sebagainya. Dan luar negeri pasti international exposure ya. Betul. Biar kemudian kita juga tahu bagaimana sih cara pendidikan di luar negeri itu bekerja gitu, sehingga kemudian kita juga bisa terbiasa ketika misalnya pasca kampus kita bekerja di multinational company. Jadi kita terbiasa juga berinteraksi dengan lulusan-lulusan kampus luar negeri. Jangan sampai kemudian kita cuma punya satu pandangan dalam selama kita studi 4 tahun itu. Betul. Dan kita kurang gaul lah kira-kira gitu ya ketika kita nggak bisa masuk dalam ISMA ini. Nah, biasanya tiap angkatan tuh ada berapa pelamar ISMA yang Miranda tahu? Karena baru 2 angkatan, untuk angkatan pertama itu setahu saya pelamarnya masih dikit karena memang ISMA waktu itu hanya sekitar 2 minggu, pokoknya kurang dari 1 bulan untuk mereka promosi program ISMA itu sendiri. Jadi banyak orang yang jujurnya memang belum tahu ada program ISMA. Kemudian di angkatan saya karena udah ada pengalaman 1 angkatan gitu, itu benar-benar membludak sampai pelamarnya aja 7.500, sedangkan yang keterima itu cuma sekitar 1.100. Oh gitu ya, jadi artinya dulu pernah Mas dengar itu dari sisi IPK, TOEFL itu udah paling tinggi tuh nilai-nilai mereka ya.
Nah ini kalau di angkatan kedua gimana pengalamannya? Untuk angkatan kedua yang pasti lebih ketat lagi daripada angkatan pertama. Saya memang mendengar kebanyakan yang terpilih, memang hampir semua yang terpilih itu memang yang top IPK sama TOEFL-nya misalnya. Cuman nggak menutup kemungkinan bahwa kita sendiri, bahkan saya yang udah jadi alumni ISMA angkatan kedua, saya juga nggak bisa bilang pasti bahwa yang dilihat memang hanya IPK dan TOEFL. Yang pasti essay, terus semua kepribadian, lalu CV dan segala macam, pengalaman-pengalaman organisasi dan non akademis itu semua juga dilihat jadi pertimbangan. Nah kalau essay itu apa yang mereka minta? Untuk angkatan saya itu ada kalau nggak salah 4 pertanyaan. Yang pertama itu tentang kegiatan akademis di sekolah, di universitas apa aja, kira-kira masalah yang pernah kita hadapi, kemudian bagaimana cara kita mengatasinya. Kemudian ada juga pertanyaan tentang riwayat kesehatan kita, kira-kira bagaimana kita deskripsikan riwayat kesehatan kita baik secara fisik maupun mental. Karena satu hal yang saya cukup salut dari program ISMA, dia nggak hanya mengirim kita ke luar negeri, mungkin belajar juga dari angkatan pertama dan angkatan kedua saya, tapi mereka nggak hanya mengirim kita anak-anak undergraduate ini dengan catatan kita sehat secara fisik, tapi mereka juga make sure kalau misalnya kita memang either sehat secara mental atau kesehatan mental kita juga, walaupun kita di luar negeri itu juga dijaga terus. Kemudian ada pertanyaan juga mengenai kira-kira kalau kita keterima ISMA, kemudian kita pergi ke luar negeri, apa yang bisa kita lakukan, apa yang akan kita lakukan untuk engage sama local community di sana. Kalau boleh tahu sedikit bocoran jawabannya dari beberapa pertanyaan itu, Miranda sendiri, waktu itu menjawabnya gimana? Untuk riwayat kesehatan sebenarnya saya nggak begitu banyak keluhan, mungkin cuman saya deskripsikan soal mungkin bagi cewek ya, menstruasi setiap bulan itu kira-kira sakitnya bisa ditahan atau enggak, atau apa yang saya lakukan untuk tahan sakit itu. Kemudian riwayat kesehatan dari masih kecil, mungkin misalnya pernah kena COVID atau enggak, atau mungkin TBC itu salah satu juga yang jadi pertimbangan besar. Kemudian untuk pertanyaan terkait kira-kira pengalaman-pengalaman akademis dan non akademis apa aja yang pernah saya hadapi sebagai masalah, itu waktu itu saya deskripsikan pengalaman saya jadi Secretary and Treasurer untuk the 2021 Asian English Olympics. Itu Olimpiade Inggris se-Asia terbesar yang dilaksanakan oleh Binus English Club. Waktu itu saya masih jadi aktivisnya dan dapat kesempatan untuk jadi sekretaris dan bendaharanya. Tapi waktu itu kendala terbesarnya adalah karena the 2021 AEO itu pertama kalinya dilaksanakan secara online karena pandemi kan. Memang di tahun sebelumnya itu kita sempat menjadi staff untuk yang offline-nya, on-site-nya, cuman ketika di 2021 itu pertama kalinya saya pegang event internasional jadi sekretaris dan bendaharanya. Terus pertama kalinya saya pegang event sebesar itu yang online. Waktu itu steering committee itu kita benar-benar bingung banget gimana caranya event yang tadinya on-site, kita kan harus pinjam ruangan lah biasanya, kemudian judges-nya kita ada akomodasi, ada transportasi, tiket pesawat dan segala macamnya itu harus di-handle. Kemudian biasanya kita memang sistem kompetisinya yang secara on-site bagaimana itu kita memang sudah pelajari, tapi ketika event itu semua diubah jadi online itu different story lagi. Jadi kita harus menyesuaikan lagi ya. Betul, dan waktu itu kita juga karena peralihan pandemi juga itu semester 3 dan semester 4 mungkin itu benar-benar kita baru mahasiswa juga adaptasi dari sistem yang ketika kita tadinya sekolah ya biasa aja datang ke sekolah gitu. Kemudian tiba-tiba semuanya jadi online, tugasnya jadi banyak. Itu banyak sekali peralihan waktu itu yang kita jadi kendala tersendiri either buat kita sebagai panitia acara atau sebagai mahasiswa gitu. Itu saya deskripsikan sebagai masalah terbesar saya waktu selama kuliah. Kemudian untuk pertanyaan yang gimana caranya kalau misalnya kita terpilih jadi award di ISMA itu kita di luar negeri gimana engage dengan local community, itu sebenarnya balik lagi ke masing-masing orang. Misalnya saya bilang saya suka hal-hal yang berbau dengan kultur, budaya, kemudian saya suka observasi
perilaku orang, tingkah-tingkah atau kira-kira latar belakang mereka melakukan sesuatu atau cara pandang mereka itu saya sukai memang. Nah, berkaitan dengan itu berarti apa yang akan saya lakukan adalah berhubungan dengan hal-hal itu. Saya bisa engage secara budaya, misalnya dari puisi atau dari mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat museum di sana. Kemudian dari makanan dan dari film misalnya, itu kan semua juga pertukaran budaya yang bisa kita gunakan untuk lebih engage dengan local community di sana. Oh iya, jadi kira-kira itu gambarannya tuh, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin tahun depan belum tentu sama pertanyaannya ya, tapi paling tidak ada gambaran bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan esai dari Isma itu ya. Kemudian juga wawancara pasti ada ya? Ada. Isma itu secara online atau offline waktu itu? Online. Online ya. Jadi satu persatu ya, setiap peserta itu dapat waktu kira-kira berapa lama tuh dengan interviewer? Sekitar 30 menit sampai 1 jam sih. Oh, 30 menit sampai 1 jam dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris semuanya ya, nggak ada yang bahasa Indonesia ya? Full bahasa Inggris. Full bahasa Inggris ya. Dan apa aja kira-kira yang kalau cerita-cerita sama teman-teman yang keterima itu, lu dulu ditanyain apa sih? Wah banyak. Sebenarnya kayak secara templatif ya interview banyak pertanyaan yang kayak ya ala-ala beasiswa lah kira-kira. Ya ceritakan tentang diri kamu, kemudian apa kelemahan dan kekuatan kamu, terus kira-kira apa tujuan kamu daftar ke beasiswa ini, apa yang pengen kamu raih di akhir beasiswa ini, kemudian hal-hal terkait kayak apa yang membuat major kita atau apa yang membuat kita secara personal itu mau studi ke luar negeri gitu. Apa benefitnya buat kita dalam jangka panjang. Hal-hal yang kayak gitu sih. Ada pertanyaan jebakan apa kira-kira? Saya pernah dengar kalau misalnya ada yang ditanyain tuh pertanyaan yang bener-bener kayak di luar nalar gitu ya. Ada yang ditanyain waktu itu disuruh ceritain kamu tahu apa tentang Nazi? Oh gitu. Atau bagaimana pendapat kamu tentang kenaikan harga minyak goreng misalnya. Itu isu yang lagi kontemporer kali ya. Betul. Cuma kalau Nazi nggak tahu tuh alasannya. Apa karena dia mau ke Jerman? Iya betul. Oh. Itu waktu itu jadi kayak ketika Mataan umum lah ya. Ketika kita kayak dengar ada yang ditanya kayak gitu, wah kita langsung cari budaya sama sejarah negara-negara yang kita tuju. Iya. Jadi ya 30 menit sejam oke lah ya. Nggak terlalu ini ya lama tapi bahasa Inggris. Jadi effortnya luar biasa ya. Dan pada saat itu pengumumannya gimana tuh? Dari proses terakhir interview ya berarti ya. Kemudian diumumkan berapa lama rentang waktunya? Proses ISMA itu nggak lama. Seingat saya itu bahkan nggak, mungkin sekitar semingguan aja. Seminggu langsung diumumkan ya? Iya betul. Oh gitu. Dan setelah itu ada kontrak mungkin atau apa? Ada sebenarnya dari sebelum kita daftar selama proses kita daftar pun mereka sudah memang wanti-wanti kira-kira kewajiban kita apa aja, kemudian banyak surat yang juga harus kita tanda tangan bermaterai juga. Nah di akhir ketika kita di pengumuman keterima, perbedaannya dari angkatan pertama itu kalau nggak salah angkatan pertama itu ditanyain mereka mau lanjut atau nggak verifikasi gitu kan. Tapi di angkatan kedua itu kalau kita nggak dikasih pilihan mau atau enggak, memang kita harus ya udah harus berangkat. Kita harus tanda tangan surat yang menyatakan kalau memang kita tahu konsekuensi, kemudian apa aja yang harus kita lakukan sebagai penerima beasiswa. Gitu. Rata-rata tuh setiap peserta dapat berapa anggaran dari negara? Beda-beda sih, karena ini memang skemanya LPDP, jadi dana yang diberikan itu beda-beda tergantung setiap region kita. Misalnya US itu dapat berapa, Kanada dapat berapa, Australia dapat berapa, itu beda-beda. Dan yang pasti perhitungannya memang mereka sudah pastikan kalau itu bakal cukup untuk kita dan sesuai dengan biaya hidup rata-rata orang-orang di... Apa aja sih yang di cover tuh? Fully funded itu di cover bener-bener semuanya, sampai kalau misalnya saya kemarin masih ada, kalau di Taiwan tetap harus karantina, itu hotel karantina kita semua dibayar, visa dibayar, tiket pesawat bolak-balik juga dibayar. Bahkan kalau misalnya kita dari luar Jakarta, semua keberangkatan ke luar negeri itu dari Jakarta. Sampai Grab car juga? Oh itu. Enggak itu mas. Jadi kayak kereta misalnya dari Surabaya ke Jakartanya itu dibayar. Tapi memang pasti ada peraturannya.
Dan kemudian transportasi selama di sana juga termasuk ya. Biaya kuliahnya juga termasuk ya. Biaya kuliah itu umumnya dibayar langsung dari ISMA ke universitas yang bersangkutan. Terus kalau transportasi di sana itu udah masuk ke dalam skema biaya hidup yang kita dikasih per bulan sih. Tapi nggak ada yang cerita misalnya kekurangan atau bahkan kelebihan misalnya Kalau dananya. kelebihan harusnya ada kalau misalnya kita pandai-pandai mengolah keuangan. Tapi itu tetap punya hak kita. Iya betul. Oh gitu ya, nggak perlu dikembalikan ke negara. Nggak perlu. Oh gitu, oke. Jadi dia perlu ini nggak bikin laporan keuangan selama di ISMA itu? Laporan keuangan itu enggak, tapi kita harus bikin form pengajuan dana. Jadi setiap kita pingin mencairkan dana tertentu, itu jadi kalau misalnya kita pergi ke satu universitas, biasanya satu universitas itu kita langsung bagi ada divisi apa. Jadi satu tim itu misalnya gitu Mas. Nah kemarin saya juga kesempatan jadi bendahara untuk batch saya yang pergi ke universitas saya. Kemudian itu jadi tugasnya bendahara adalah kita bikin form pengajuan dana itu. Nah itu form itu kemudian dibagikan template-nya. Jadi satu host universitas itu nanti punya template yang sama gitu. Dana itu ditransfer ke rekening pribadi peserta? Rekening pribadi. Oh gitu. Kalau di luar negeri itu gimana? Pakai bank apa? Tetap semua ditransfer jadi setiap peserta itu diharuskan buka rekening BRI. Oh BRI. Iya. Nah rekeningnya semua dananya semua ditransfer ke rekening BRI, cuman di luar negerinya itu entah kita mau cairkannya kayak gimana itu terserah kita. Gitu ya, nggak ada kendala lah ya soal pencairan itu ya? Nggak ada sih Mas. Nah, susah nyari duit ya, nyairin mah gampang. Apalagi yang kemudian tips buat teman-teman nih kalau mau ikut ISMA di angkatan-angkatan berikutnya? Paling kalau dari saya sih perhatikan baik-baik misalnya host university sama negara yang dituju nih. Kira-kira apa tujuan kita benar-benar untuk ngambil study abroad ini, kenapa harus ISMA, kenapa kita pilih host university itu kita harus kenal semua, udah harus ada di luar kepala lah. Itu penting banget khususnya buat ISE sama buat interview. Karena dari ISE dan interview itu benar-benar yang paling pentingnya mungkin buat seleksi ISMA itu. Yeah. Dari ISE dan interview itu kita dilihat apakah kita konsisten, apakah yang kita bilang ini penting loh buat kita itu benar-benar tercermin dari ISE dan jawaban interview kita. Jadi itu yang kira-kira harus dipersiapkan oleh kita semua kalau kita kemudian ingin mendaftar ISMA, dan tentu saja proses itu dimulai dari kampus masing-masing sebelum nanti di tingkat nasional kemudian akan ada seleksi yang kemudian dilakukan. Makasih Miranda buat sharingnya soal ISMA. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.